Sobat YouTube, sore ini sudah agak mendung di atas sana ya. Walaupun mendung, saya akan manfaatkan sore ini untuk memanen apa saja yang bisa dipanen di kebun saya, baik sayur-sayuran maupun buah-buahan. Ya, di sini di samping rumah ada banyak sayur-sayuran ya, yang mungkin sudah ada yang bisa dipanen. Namun sebelumnya itu saya akan memanen dulu. Di sini ada tomat. Samping rumah ini ada tomat yang sudah bisa dipanen. Jadi khusus musim ini saya hanya menanam tomat Oxford dan tomat apel. Jadi tomat-tomat yang agak besar ya. Walaupun buahnya jarang, tapi buahnya besar. Seperti ini. Ini adalah tomat Oxford ya, bentuk model hati. Tomatnya seperti ini ya. Saya akan memanen beberapa yang sudah bisa dipanen. Ini agak kecil ya. Nah, yang di sini ada yang besar ini ya, tomat Oxford ya. Buahnya memang tidak terlalu banyak, tetapi sangat menggiurkan karena besar ya. Dan ini tidak terlalu kecut ya, ada kecut sedikit. Dan bisa manis kalau masak di pohon seperti ini ya. Lumayan, sangat besar ya. Nah, ini yang saya tanam dulu bisa 2 kali lipatnya ini ya. Pernah sampai 2 kali lipat dari ini besarnya. Oke, di sebelah sana lagi masih ada ya. Tomat Oxford paling cepat berbuah, sehingga dia lebih duluan matang ini ya. Kalau tomat-tomat yang lain, tomat apel agak lambat berbuah, sehingga buahnya juga agak lambat dipanen. Seperti ini ya. Ini tomat apel, tapi tomat apel ini memang ada yang terserang penyakit seperti ini ya. Dia terserang ini yang berbahaya karena dia menjalar. Jadi saya harus memanen cepat buah-buah yang rusak seperti ini agar tidak mengganggu temannya lagi ya. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh jamur yang mudah sekali menjalar, mulainya dari daun sampai ke buah. Jadi satu-satunya cara saya adalah menyemprotkan dengan neem oil yang lebih aman dan membersihkan daun-daun dan buah-buah yang sudah terserang ya, sehingga tidak menjalar. Nah, ini salah satunya yang sudah matang juga di atas, walaupun dia agak terserang ya, jamur tadi. Ini ya, tomat Oxford yang di bawahnya ini sudah ada serangan sedikit ya. Ini yang besar ya, dan malah sudah patah di sini kena beratnya. Oke, masih tomat Oxford ini ya, tomat Oxford ya. Oke, di sebelahnya lagi ini ada tomat apel yang masih kecil tapi sudah mulai juga matang. Saya ambil saja satu ini. Oke, kalau tidak salah ini jeruk Cina ya, karena banyaknya jeruk di sini bermacam-macam. Saya juga tidak terlalu paham jenisnya ini lagi. Dia tumbuh di ujungnya ya, di ujungnya seperti ini, dan dia tidak terlalu besar, kecil-kecil saja ya. Ini juga saya panen karena sudah sangat menggiurkan dilihat ini ya. Ini ya, sangat menggiurkan. Saya panen saja. Oke ya, ada yang bersembunyi di sini. Saya akan panen juga. Nah, ini yang agak besar ya, di atas ini agak besar. Ini baunya harum sekali ya, harum khas ya, tidak sama dengan jeruk yang lain ya. Ini kulitnya saya
buka dan wow, harum. Yang berikutnya di sini teman-teman ada jeruk sentang madu. Ya, kulitnya tebal. Rasanya ya ada kecut sedikit dicampur manis kalau sudah matang ya, seperti ini. Ya. Nah, ini saya akan panen beberapa yang sudah matang. Seperti ini. Luar biasa buahnya. Ini juga saya panen saja. Ya, saya panen satu di sini. Oke, di atas juga ada yang sudah merah. Panen saja. Luar biasa ini. Tidak perlu ke pasar untuk mendapatkan buah segar yang terjamin kesegarannya ya. Cukup di kebun sendiri, menanam tabu lampot berbagai macam ya, tabu lampot. Saya akan memanen beberapa yang sudah menggiurkan sekali ya. Ini juga ya, barangkali cukup dulu ini ya untuk konsumsi keluarga. Selanjutnya di sini ada jeruk nagami yang dimakan dengan kulitnya ya, kulit-kulitnya juga dimakan ini, tapi saya akan menunggu dia sampai kuning merata ya, karena dia tidak masak merata, jadi berapa kali dipanen. Nah, ini agak terserang penyakit dulu ya, sehingga kurang-kurang mulus penampakannya, tapi yang lainnya bagus sekali. Oke, saya panen juga ini jambu madu ya. Nah, di sini juga ada jambu madunya, sudah sangat matang ya. Ini saya panen saja semua ya, jambu madu. Ini jambu madunya lumayan ya, manis sekali. Renyahnya seperti apel ya. Oh, di sini masih ada ya. Jambu madu dipanen ya. Ini jambu madunya. Nah, lumayan banyak ya panenan kita, buah-buah segar. Oh, di atas ini ada yang besar ya, dan sangat menggiurkan ini teman-teman ya, sangat menggiurkan jambu madunya ya. Jambu madunya saya panen tiga-tiganya ini. Iya ya. Ini anak-anak di rumah nih senang sekali nih makan ini ya. Tidak perlu belanja ke pasar, di samping rumah saja kita panen dia. Oke, masih banyak yang lain ini yang masih dibungkus ya, masih dibungkus. Di atas juga ada, sebelah sini juga ada ya. Kita menunggu panenan berikutnya. Saya tanam juga tabu lampot belimbing. Tabu lampot belimbing ini saya bungkus karena nasibnya seperti ini ya. Kalau tidak dibungkus, selain serangga menyerang, dia juga akibat dari panas dinginnya cuaca Mamasa ini ya, sangat ekstrim sehingga bisa mengubah buah seperti ini. Nah, ini memang juga saya bungkus agak terlambat, dia sudah pecah-pecah baru saya bungkus ya, tetapi masih bisa mungkin diselamatkan. Saya bungkus sebagian ini karena ada yang sudah masak ya, saya buka saja. Memang karena terlambat dia sudah tampakannya kurang mulus lagi ya, tapi ini karena seperti ini saya akan berusaha membungkusnya ya, selalu jika sudah mulai membesar ya, jangan sampai terlambat ya.
Seperti ini sudah agak terlambat ketika saya bungkus, tapi dia sudah matang ya, sudah matang. Jadi kalau dibungkus sangat baik karena buahnya akan mulus, tidak seperti ini. Ini walaupun saya bungkus karena sudah terlambat seperti ini. Selain cuaca, serangga juga akan menyerang. Ini saya sudah bisa panen. Harum sekali, ya, harum sekali belimbing dewinya ini, ya. Yang berikut di sini juga saya mau panen, ya. Oh, yang sebelah sini. Ini kayaknya sudah jatuh dia, ya. Sudah jatuh dari dahannya, sehingga saya buka saja. Nah, ini baiknya juga kalau dibungkus begini, ketika dia jatuh, dia masih di dalam bungkusan, sehingga tidak kotor ya, jatuh di bawah, dia masih dalam bungkusan. Nah, ini sudah jatuh, kita lihat di dalamnya, karena memang dia sudah juga agak terlambat ketika dibungkus ya. Nah, ini nih. Nah, ini sudah terserang sebenarnya ini hama dulu ya, sehingga dia kurang utuh lagi. Inilah kekurangannya kalau kita tidak bungkus ya. Ini juga terlambat dibungkus yang lalu. Nah, yang lain-lainnya ini masih ada, masih banyak belimbing dewi ini. Ada 2 pohon di sini ya. Ini yang bagus yang saya bungkus. Mudah-mudahan ini bisa bagus hasilnya nanti. Masih mentah ya, belum masak betul. Oke. Ya, berikutnya sobat YouTube, satu tanaman yang banyak, ada 15 pohon saya tanam di sini. Pepaya California, ini pepaya California yang agak panjang ya. Besar, pohonnya besar juga. Yang walaupun tidak terlalu saya rawat, tapi pertumbuhannya luar biasa pesat, sudah tinggi. Sudah banyak buahnya dipanen. Ya, ini langsung saya tanam di lahan ya, sobat YouTube. Nah, ini ada satu, ini setiap hari saya panen ya. Setiap hari saya panen karena ada 15 pohon yang semuanya berbuah dan buahnya lebat. Di bagian sini kurang lebat karena di bagian sini ternaungi oleh pohon pisang di sebelah ini. Ya, sehingga kurang menghasilkan. Tapi yang di sebelah sana, yang bagian di sana itu ya, itu banyak sekali yang terkena matahari full sehingga banyak buahnya. Kalau yang ini ya kita panen saja karena sudah matang ya, udah sangat matang. Oke, ini masak di pohon jadi enak sekali ya, manis. Apalagi di bagian sebelah sana yang tumbuh di sana, itu sangat manis karena terkena matahari full ya. Di sini saya lihat cuma satu yang bisa dipanen ya. Ya, kita tunggu di sini yang ini. Ya. Ini juga masih kita menunggu buah berikutnya. Nah, sobat YouTube, selain buah-buahan, saya juga akan memanen beberapa sayur yang sudah tidak tahan untuk dimakan ya. Sudah ingin memakannya, walaupun belum terlalu maksimal tumbuhnya, tapi sudah bisa dikonsumsi ya karena sudah agak besar ya. Nah, ini ada lobak di sini, ada pokcai, lobak ya, kemudian pokcai, ada sawi putih di sini, tapi masih lama ya baru bisa dipanen sawi putihnya. Nah, di sini ada sawi pagoda ya. Pokcai dan lobak ini yang 4 ini ya, dalam polybag ini akan segera saya panen karena ingin dimakan ya. Nah, ini salah satunya adalah pokcai. Ini pokcai nauli ya. Pokcai nauli ini saya akan panen ya. Ya, memang akarnya agak sudah besar ya, seperti ini ya. Ya, ini sudah lumayan ya kalau sudah seperti ini. Pokcai nauli ini bisa lebih maksimal lagi tumbuhnya, bisa lebih besar dari ini ya, karena ini
belum sampai 2 bulan lamanya ini ya. 1 bulan, 1,5 bulan lebih ya, belum 2 bulan. Ini masih akan berkembang lagi ini sebenarnya, tapi saya sudah mau panen saja karena sudah ingin dicicipi ya. Oke. Yang berikutnya ini adalah sawi pagoda. Ini juga belum maksimal ya, sama umurnya dengan sawi pokcai ini, tapi saya segera ingin mencicipi sehingga saya juga ingin segera memanennya ya. Ini satu saja, ini ada banyak ya yang ditanam di pinggir-pinggir rumah saja seperti ini ya, di pinggir-pinggir rumah, tidak membutuhkan lahan besar karena saya tanam di polybag seperti ini ya, tanam di polybag. Dan ini polybagnya siap dipakai lagi nih, media tanamnya masih bagus, tinggal ditambah NPK saja atau urea, sudah siap pakai lagi. Campur dengan dicampur dengan sekam ya, dan pupuk organik, itu bisa dipakai lagi. Nah ini sawi pagoda ya, kita akan coba juga rasanya bagaimana nanti. Bisa ambil pisau dipotong di sini. Nah ini juga sawi pagoda, walaupun masih kecil juga, kita eksekusi saja untuk segera ditumis atau dimasak air ya. Saya senang sekali dengan sawi-sawi, berbagai macam sawi saya tanam di sini ya. Pokcai ya, kemudian pokcai saja berbagai macam ya, ada pokcai baby, ini sawi pagoda, dan pokcai nauli, ada juga sawi pokcai putih ya, berbagai macam sawi putih, kol ya sana. Tapi kolnya ini belum bisa saya ambil karena sayang ya kalau diambil, walaupun sudah padat, sudah memadat, jadi sudah bisa juga dipanen, tapi saya ingin maksimalkan dia sehingga saya belum mengambilnya. Ini ya, pokcai nauli, luar biasa, subur sekali ya. Tapi ini masih bisa maksimal, tapi saya sudah ingin memakannya, jadi saya panen saja ya. Seperti ini ya, akarnya memang agak banyak ini ya. Seperti ini ya, cantik sekali. Kalau di ini organik ya teman-teman, ini tidak mengandung zat kimia dalam perlakuannya ya, hanya pupuk organik dan neem oil. Jadi saya mencegah hamanya, memeliharanya dengan menggunakan pestisida organik dari alamiah, yang alamiah, yaitu dari minyak limbah yang aman bagi kesehatan. Minyak limbah ya, mungkin karena dicampur sedikit dengan sabun ya, deterjen, sehingga mungkin itu juga yang harus kita hati-hati mencucinya dulu, hanya sabun saja, tidak terlalu ya merugikan kesehatan kalau kita cuci baik-baik juga. Minyak limbah dicampur deterjen lalu kita semprot ya, dan dia bebas hama seperti ini ya. Ya walaupun ada sedikit hamanya, tapi ya enggak apa-apa lah, ini sudah bagus. Oke, kita bersihkan dulu. Sobat YouTube, sebenarnya di sini saya juga ingin sekali memanennya, tetapi saya kasihan kalau selalu cepat dipanen ya, karena ini kol ya, kol yang masih bisa memadat lebih besar lagi dia ya. Setelah ditunggu hampir 3 bulan, dia sudah mulai seperti ini ya. Jadi belum sampai 3 bulan ini ya, dia sudah begini. Ini uji coba saya menanam dari tunas, bukan dari biji ya, dari tunas. Jadi cepat sekali dia tumbuh ya, di pot planter bag ukuran 11 liter di bawah ini ya, ukuran 11 liter ya. Dia tumbuh seperti di lahan saja, ini besarnya luar biasa ya. Ini masih bisa menunggu beberapa hari lagi atau 1 mingguan ya, 1 minggu kita tunggu sampai dia lebih besar lagi, sama dengan ini sawi ya, sawi putih. Dia sudah mulai memadat, ini di tengah-tengahnya sudah mulai memadat juga. Jadi ini masih bisa kita tunggu 2 minggu lagi, 2 minggu lagi atau 3 minggu ya.
dia akan segera memadat sawi putihnya. Oke, ini dia dipanen ya. Jadi di sini banyak labu siam. Ini tanaman yang sangat kuat pertumbuhannya, ya, sulit mati walaupun tidak terkena matahari seperti ini ya. Ini labu siam banyak di sini, teman sobat YouTube, ya. Di pinggir rumah kebun ini saya taruh para-para atau tempat menjalarnya, sehingga hasilnya juga di sini banyak sekali yang bisa saya panen labu siam, ya. Nah, labu siam ini kadang kami kewalahan mengkonsumsinya karena banyak sekali, ya, banyak sekali labu siamnya, sehingga kadang-kadang dia berjatuhan saja di bawah seperti ini. Berjatuhan begini, dia tumbuh sendiri ya. Ya, sudah tua, dia jatuh dan tumbuh sendiri, ya, menjadi bibit bisa. Oke, ini juga, ini banyak yang kering ya, sudah kering daun-daunnya di bawah ini para-paranya, jadi kadang tidak terlihat. Jadi inilah yang tidak perlu diurus, dia tumbuh pesat, dan memang sangat cocok di daerah dingin ya, Mamasa. Hanya tumbuh di daerah sejuk. Oke. Ya sobat YouTube, inilah hasil kebun saya, baik sayur-sayuran dan buah-buahan organik yang saya tanam di kebun samping rumah yang sangat minim luasnya, ya, karena buah-buahan seperti jeruk-jeruk ini, jambu madu ini, belimbing ini saya tanam di dalam pot planter bag saja, jadi ukurannya sangat kecil saja. Kalau mau sudah besar dia tumbuhnya, kita tinggal pangkas-pangkas karena dia tidak bisa kalau terlalu besar ya akan mengganggu tumbuhan sekitarnya juga, sehingga tekniknya seperti itu. Kalau kita punya lahan kecil dan mau menanam banyak tanaman buah-buahan, harus kita tanam di pot dengan pemangkasan. Tetapi buahnya tetap ada dan berlimpah seperti tadi ya. Nah, ini juga tomat, sama tomat saya tanam di planter bag kecil di samping rumah saja, dan hasil tomatnya luar biasa seperti ini ya. Ya, satu saja ini sudah bisa dimakan berkali-kali ya, karena besar ya. Kemudian ini ada jeruk yang bisa juga dimakan dengan kulitnya ya, tidak sepet, tidak pahit. Ini semacam jeruk nagami tapi jenis berbeda dari jeruk nagami ya. Ada juga jeruk nagami yang saya tanam tapi belum juga bisa diambil buahnya karena masih belum matang. Kemudian ini jeruk santang madu ya, luar biasa segar. Jambu madu yang sangat manis, dan belimbing dewi atau belimbing bintang yang enak sekali juga, harum baunya. Di sini saya dekat-dekat baunya ya, terasa ya bau buah-buahannya. Di sini ada juga ya tanaman yang tidak terlalu saya pelihara tapi selalu berbuah terus memberikan kami gizi, yaitu labu siam. Ditambah ini juga ya, yang baru saya panen karena saya tanam di pot polybag saja, polybag kecil ya. 25 x 25 cm saja besarnya, sehingga dia pun mampu besar seperti ini. Ini padahal ini pokcai nauli ini belum maksimal ya, masih bisa besarin sebenarnya. Tapi kita lihat bagaimana pertumbuhannya luar biasa, sehingga ini membuat saya tertarik untuk segera memanennya dan mencicipi rasanya ya. Ya, ini panen pertama, dan ini juga sudah pernah saya makan juga. Ini adalah sawi pagoda, enak juga ini sawinya ya. Ini juga ada 2 saya panen tadi. Ya, banyak ya di dalam polybag saya tanam saja di pinggir-pinggir rumah, tidak jauh-jauh di samping-samping pekarangan. Jadi kiranya ini bisa menginspirasi saudara-saudara, teman-teman YouTube ya, yang juga mau menanam dengan lahan sempit tapi dengan media tanam yang baik dan penyiraman dan pemupukan, pemeliharaan yang baik, maka menghasilkan tanaman yang tidak kalah dengan hasil pasar ya. Ya, ini daripada Anda membelinya belum tentu sehat ya, menggunakan pestisida dan lain sebagainya. Kalau ini dijamin sehat dan segar, karena nanti merah seperti ini pepayanya. Nah, ini saja yang saya tidak tanam di tabulampot ya, hanya langsung di lahan di pinggir-pinggir,
Ada 15 pohon dan semua berbuah. Kan kami memanennya luar biasa. Kami kewalahan memakannya ya, jadi harus disebarkan juga. Ada juga yang mungkin yang mau beli. Ini kami jual saja 5 ribuan satu ini. Ya, besar sekali ya buahnya. Dan ini masak di pohon. Pasti rasanya lebih enak daripada di peram ya. Manis sekali ya, segar sekali, harum baunya ya. Itu kalau masak di pohon ya. Ada cita rasanya, baunya yang segar, enak ya. Oke, sobat YouTube, inilah hasilnya jika kita berusaha menanam ya di lahan sempit tapi ingin menanam semuanya, maka kita harus menanam di pot, polybag atau planter bag di samping rumah saja. Kiranya menginspirasi. Sampai bertemu pada video berikutnya.